Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, pada sesi ini kita akan berbicara tentang fungsi dan hakikat harta bagi manusia. Naluri asal manusia adalah ingin memiliki dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya, atau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bagaimana sebenarnya tuntunan Islam dalam memanfaatkan dan memfungsikan harta? Setidaknya ada 3 fungsi harta bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah dalam berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, memenuhi kebutuhan primer yang kita singkat dengan SPP/PK. S-nya adalah sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Harta, sepertiga harta, harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan SPP/PK itu. Manusia harus mengalokasikan hartanya untuk pemenuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesejahteraan dan kesehatan agar hidup manusia tidak masuk ke dalam kategori yang sulit. Oleh karena itu, salah satu fungsi penting dari harta itu adalah untuk memenuhi kebutuhan SPP/PK tadi. Yang kedua adalah harta berfungsi sebagai sarana ibadah. Harta diperuntukkan untuk mendukung keperluan memenuhi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dimaksud di sini adalah salah satu di antaranya adalah salat, zakat, puasa, ziarah wali, dan umroh dan haji. Ibadah-ibadah ini tentu membutuhkan dukungan dana agar bisa terlaksana. Salat misalnya, sarana-sarana untuk mendukung salat, baik dia pakaian, baik dia sarung, mukena, sajadah, tempat ibadahnya sendiri, mushola atau masjid, itu semuanya membutuhkan sokongan dana untuk keberadaannya. Termasuk misalnya juga kalau kita di Indonesia atau secara khusus di Jawa Timur, tradisi untuk melakukan ziarah wali. Ziarah wali ini juga membutuhkan sokongan dana supaya kita bisa melaksanakannya. Yang ketiga adalah investasi akhirat. Investasi akhirat yang kita maksudkan di sini adalah untuk memenuhi apa yang menjadi suruhan atau amar dari agama kita, yaitu jiswak. Harta yang kita miliki sepertiganya harus kita alokasikan untuk memenuhi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Masing-masing ini tentunya mempunyai fungsi masing-masing. Salah satu di antaranya misalnya adalah berkaitan dengan wakaf. Wakaf ini bisa dimanfaatkan misalnya untuk sarana untuk mendukung pendidikan, baik dia sarananya sarana pendidikan, sekolah-sekolah atau madrasah, termasuk musola, termasuk laboratorium misalnya. Dan selain itu juga bisa dimanfaatkan adalah untuk mendukung SPP, termasuk beasiswa untuk murid-muridnya, santri-santrinya, atau beasiswa bagi pendidiknya untuk melanjutkan studi pada jenjang-jenjang berikutnya.
Kemudian bisa untuk membangun sarana prasarana ibadah seperti yang sudah kita sampaikan tadi, musola, masjid, dan tempat-tempat pengajian, tempat-tempat pendidikan Al-Quran misalnya. Kemudian wakaf juga bisa kita manfaatkan dalam rangka menyiapkan sarana ekonomi. Misalnya wakaf itu bisa dipergunakan sebagai modal usaha. Modal usaha, hasil dari wakaf itu bisa disiapkan untuk modal usaha bagi pekerja yang baru akan merintis usahanya. Ini bisa dipakai wakaf itu sebagai modal usaha. Kemudian bisa juga dana bergulir, ya. Dana bergulir untuk memenuhi misalnya kebutuhan-kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder yang kita sampaikan tadi, termasuk wakaf itu juga salah satu fungsinya adalah untuk memenuhi sarana sosial, misalnya jalan, kemudian sekolah, lampu, penerangan, termasuk misalnya rumah sakit atau klinik. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan. Dana wakaf itu yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Bedanya antara sedekah, infak, dan wakaf, kalau wakaf itu sepanjang sarananya itu bisa dimanfaatkan, maka sepanjang sarana itu bisa digunakan untuk kemaslahatan umat, selama itu pula manfaat dan pahalanya akan terus mengalir kepada si pemberi wakaf. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang 3 fungsi harta yang semoga kita bisa memanfaatkan, menggunakan, mengalokasikan harta kita untuk ketiga fungsi tersebut. Saya Iskandar Ritonga, Ketua Program Studi Dr. Ekonomi Syariah untuk UIN Sunan Ampel, Surabaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.